karena ukuran sekda dengan menterinya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak PLT Sekda Provinsi Aceh, Bapak Muhammad Nasir beserta istri. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 6 Provinsi Aceh, Bapak Ikhya Ulumuddin, dan juga anggota DPRA Bapak Hatta Bulkaini. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Aceh, Bapak Kadisdik Provinsi Aceh, Bapak Martunis beserta istri, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Bapak Abdi Awahab, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Bapak Muhammad Anis, dan juga Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Aceh, Bapak Yudi Hirman, Bapak Kepala Balai Bahasa Aceh, Bapak Umar Solihan, membersamai saya Bapak Dirjen Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin. Ini eselon 1 yang paling bertakwa di antara semua eselon 1. Mutakin yang bertakwa gitu. Juga Pak Direktur SMK, Pak Ari, dan juga sejawat dan sahabat saya, Pak Abdul Malik Musa, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Aceh, para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Aceh, dan juga para pimpinan organisasi pendidikan, dan singkatnya hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya tidak akan ceramah panjang karena tadi Pak Sekda menyampaikan jam 10 sudah harus selesai. Kalau tidak bisa kena rahasia kita. Dan ini juga memang saya merasakan kebahagiaan luar biasa karena malam hari ini saya bisa bertemu dengan para tokoh-tokoh hebat di Aceh. 2 hari saya di Aceh dan agak maraton memang, sehingga kalau tadi Pak Sekda dan Pak Kepala Dinas masih menangkap saya agak letih, yaitu karena memang terlalu banyak makan enak. Resiko makan enak itu adalah ngantuk. Tapi bagi saya pribadi, ini prinsip saya sebagai seorang menteri. Kalau Abdul Mukti secara pribadi boleh lelah, tapi Abdul Mukti sebagai menteri tidak boleh lelah. Sehingga jam berapapun saya insya Allah tetap on. Dan kalau nanti saya ceramahnya kurang, ya silahkan nanti dilanjutkan oleh Bapak Kepala Dinas. Saya ikut acara yang berikutnya. Saya ingin menyampaikan 3 hal singkat saja. Nanti kalau ada waktu kita bisa bertukar pikiran sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Yang pertama bahwa kita sekalian mendapatkan mandat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Atas dasar ini kemudian kami di kementerian menetapkan visi program-program pendidikan dasar dan menengah adalah pendidikan yang bermutu untuk semua. Visi ini mengandung 2 makna penting. Makna pertama adalah pelayanan pendidikan untuk semua atau education for all, di mana tidak ada alasan anak-anak Indonesia ini tidak mendapatkan pendidikan karena keadaan ekonominya, karena tempat tinggalnya, karena keadaan fisiknya, karena agamanya, atau karena sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sehingga karena itu maka kami berusaha untuk bagaimana memenuhi
hak warga negara itu tidak hanya hak-hak yang berkaitan dengan hak sosial mereka mendapatkan pendidikan, tapi juga hak sipil mereka untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua adalah kita berusaha bagaimana agar layanan pendidikan yang diberikan itu adalah layanan pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Ini memang sesuatu yang sangat ambisius, tetapi itulah yang harus kita tunaikan bersama-sama sebagai bagian dari tugas melaksanakan amanat konstitusi itu. Dan kalau kita mencoba melihat data-data secara nasional, memang kita masih mendapatkan realitas di mana belum seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan itu. Faktornya tentu sangat banyak. Sebagian karena faktor ekonomi, sebagian karena faktor domisili atau tempat tinggal, atau sebagian karena keadaan fisiknya, dan sebagian karena alasan-alasan kultural yang memang masih menjadi salah satu masalah kita. Kalau kita kemudian melihat dari sisi mutu pendidikan nasional, maka kita memang masih melihat adanya kesenjangan mutu, terutama kesenjangan antar kawasan. Saya sempat 12 tahun di Badan Akreditasi, Pak Kadis, Pak Sekda. Saya memiliki data pendidikan nasional kita memang secara umum yang berkualitas itu masih berada di Pulau Jawa. Yang di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur, itu memang masih jauh tertinggal. Termasuk mungkin sebagian di wilayah Indonesia Barat. Dan kalau kita mencoba melihat dari sisi mungkin negeri dengan swasta, kita juga melihat adanya kesenjangan antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah swasta. Walaupun sebagian swasta itu sangat bagus, saking bagusnya sampai negeri tidak bisa mengejar. Swasta yang seperti ini biasanya swasta yang elit, yang uang masuknya sekitar 40 juta. Dan itu dibayar oleh warga negara yang punya duit, yang elit. Tapi banyak swasta yang alit, yang sekolahnya itu layak mutu walayahya. Tidak bermutu dan tidak jelas masa depannya, kira-kira begitu. Ya gedungnya ya begitu-begitu saja. Tapi yang begini juga tidak hanya swasta. Negeri yang seperti itu juga tidak sedikit. Karena itu maka kita berusaha untuk bagaimana menjawab problem ini dengan tadi visi besar kami pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua, kita masih ada masalah menyangkut bagaimana kualitas capaian anak didik kita, terutama dari dua hal. Yang pertama adalah persoalan karakter, dan yang kedua adalah persoalan kemampuan akademik. Kita sekarang mendapatkan tantangan yang tidak sederhana, bagaimana tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk karakter bangsa dan peradaban bangsa, itu memang semakin mendapatkan tantangan yang tidak sederhana. Sekarang ini yang namanya children delinquency, bahasa psikologinya itu, bagaimana, mohon maaf saya harus menggunakan kata-kata ini, kenakalan anak-anak kita itu sekarang memang tidak menjadi masalah yang sederhana. Dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Ini juga masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, yang berkaitan dengan bagaimana dunia modern ini memang pengaruhnya sangat kuat. Sehingga karena itu persoalan karakter ini memang harus kita jadikan sebagai agenda besar kita, terutama jika dikaitkan dengan asta cita keempat Bapak Presiden, yaitu untuk membangun generasi yang kuat, generasi yang memiliki kepribadian yang utama. Tantangan kedua adalah terkait dengan capaian akademik. Kita sering mengulang-ulang, mungkin sudah seperti ritual begitu, harus menyebut berkali-kali skor PISA kita,
baik literasi maupun numerasi yang memang rata-ratanya rendah. Tapi kita tidak boleh mengentertain persoalan ini. Kita sebut berulang-ulang, tapi solusinya apa? Kalau kata anak muda sekarang, kalau sudah tahu seperti itu, so what gitu loh. Kalau bahasanya Pak Dinas Pendidikan ini karena alumni Perancis dan alumni Amerika, saya tadi agak komentar dengan Pak Sekda, ini musik pengiringnya kok jazz. Saya bayangkan kalau Aceh itu musik pengiringnya itu nasyid ala Mesir gitu. Tadi saya bayangkan yang saya dengar itu lagunya Habibi ya Nurul Ain gitu. Atau lagunya Amir Diab yang lainnya itu. Ternyata jazz yang itu gua banget gitu. Mungkin karena Pak Kepala Dinas tahu juga kalau saya tuh penyuka jazz, tapi juga penggemar dangdut. Skor PISA kita tuh rendah. Literasi numerasi kita juga memang masih rendah. Tapi kita harus melaksanakan tugas. What next? What can be done? Apa yang bisa dilaksanakan untuk itu? Kembali kepada soal tadi misalnya civility kita. Kalau kita baca surveinya Microsoft, indeks digital civility kita itu kan terendah di negara ASEAN. Keadaban digital kita itu sangat memprihatinkan. Sehingga saya kadang-kadang iseng-iseng gitu kalau waktunya agak longgar, buka-buka di web, kemudian baca berita, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, respon masyarakat, kemudian bagaimana komentar netizen terhadap pemberitaan itu saya mengelus dada. Yang namanya sumpah serapah, kemudian kata-kata yang tidak mencerminkan kesopanan itu sudah menjadi masalah yang sangat serius. Ini mungkin dirasakan oleh Pak Kadis, Pak Sekda. Karena sekarang menjadi pejabat itu jangankan salah, benar pun disalahkan. Ini bukan curhat ya. Ini cerita realitas itu. Makanya ketika saya jadi menteri ada yang komentar sekarang Mas Mukti kurang lucu sebenarnya. Kurang lucu apanya saya itu? Orang sudah sering melucu aja masih kelihatan susah gitu. Tapi ini canda juga ya wartawan jangan ditulis ya. Jadi ini problem kita. Nah, kemudian yang ketiga yang saya kira harus kita lihat adalah bagaimana pendidikan ini bisa menjadi bagian dari kita membangun Indonesia yang tadi Pak Sekda menyampaikan kualitas pendidikannya merata. Karena itu maka kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berusaha untuk memperbaiki itu semua dengan berbagai langkah. Tentu saja semuanya harus kita laksanakan secara bertahap. Terkait dengan penguatan pendidikan karakter, kami membuat kebijakan yang itu sudah kita sampaikan lewat surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini bagian dari upaya kami membangun karakter dengan membangun kebiasaan. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan teori psikologi ini agak terpengaruh dengan teori behavioristik. Di mana kita berusaha membangun kebiasaan dengan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menciptakan kebiasaan dengan membangun pembiasaan. To to build the habit through habituation. Kira-kira begitu. Sehingga karena itu kita ingin mencoba melihat berbagai macam dan merubah berbagai macam permasalahan itu dimulai dari kebiasaannya. Bagaimana kita biasakan anak-anak itu bangun pagi. Sekarang yang terjadi kan tidur pagi. Tidur pagi. Jadi tidurnya itu pagi, jam 4 gitu. Kemudian yang kedua, beribadah. Ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak muda generasi Z dan generasi Alpha itu keberagamaannya menurun jauh. Ada riset baru dari seorang
peneliti Indonesia yang menamatkan S3-nya di INU itu menyebutkan sekarang ateisme di kalangan generasi muda muslim itu meningkat. Dan kalau kita kaitkan itu dengan surveinya Pew Research Center, memang ini sudah agak lama survei itu, tahun 2015, itu menyebutkan bahwa pemeluk agama terbesar di dunia itu menurut agamanya pertama Kristen. Yang kedua itu Muslim, tapi yang ketiga itu ateis dan agnostik. Kalau saya baca risetnya Twenge itu, judulnya buku dia itu I Generation, hanya sekitar 60% generasi Z dan Alpha itu yang komit terhadap pelaksanaan ajaran agama. Sehingga karena itu masalah ini menurut saya serius, sehingga problem degenerasi diniyah atau keterputusan generasi secara agama ini menjadi masalah yang tidak sederhana. Dan kita bisa melihat itu dalam berbagai macam kasus yang bisa kita dengan mudah menjelaskannya. Karena itu kita harus mendekatkan mereka kepada agama. Dan ini pilihan kita, apalagi di Aceh yang sudah menegaskan dirinya sebagai provinsi yang memang memegang teguh syariat. Kemudian kita biasakan mereka berolahraga. Anak-anak kita sekarang itu kan mager kan, malas gerak. Jadi olahraganya itu olahraga jempol. Olahraganya jempol. Main sepak bolanya itu jempol. Sehingga ketika sepak bolanya tidak jempol, itu kita tidak jempol. Bingung ya? Saya kira enggak lah gitu. Menjelaskannya mudah kan. Sepak bola itu ya dengan kaki bukan dengan jempol. Ketika sepak bolanya dengan kaki, kita itu tidak jempol atau belum jempol. Nah mudah-mudahan nanti bisa lolos lah putaran keempat masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan kita doakan begitu. Dan berdoanya harus serius. Karena sepertinya agak berat untuk mewujudkannya. Jadi doanya harus serius. Kemudian kita dorong mereka untuk makan sehat dan bergizi. Sekarang yang mereka makan itu kan makanan-makanan junk food. Makanan Aceh yang enak luar biasa pun itu masih kurang nendang bagi anak-anak kita itu. Belum lagi ketika makanan itu dikaitkan dengan gaya hidup kan. Jadi orang makan menurut tujuan dan caranya itu ada 4 menurut saya. Pertama itu food for fit, makan untuk kenyang. Nah kalau yang ini yang penting nasinya banyak, lauknya dibatasi. Ini biasanya makannya mahasiswa itu biasanya. Yang mereka ini kadang-kadang ya kayak saya zaman dulu lah gitu kan ini. Sehingga kalau ke warung itu ya cari yang memang yang penting banyak gitu. Nggak pernah ada mahasiswa itu datang ke warung mau beli teh gitu kan, ditanya, Bu kalau teh panas berapa? 3.000, teh dingin berapa? 4.000. Ya udah saya teh panas saja. Begitu teh panas langsung diminum habis, penjualnya bingung, nak panas-panas kok diminum? Ya Bu kalau dingin jadi 4.000. Nah ini saking takutnya dia gitu. Food for fit itu kan itu. Yang kedua tuh food for fun, jadi makan untuk seneng-seneng saja. Gitu. Rasanya nggak karu-karuan. Tetapi karena untuk seneng-seneng ya bergaya aja gitu. Yang kadang-kadang itu di branding gitu. Jadi misalnya kalau kita minum di warung kopi gitu, minumnya itu kopi gitu, warung kopi, itu mungkin harga di Aceh berapa rata-rata Pak kopi itu? Karena saya kok sini ditraktir terus. Nggak pernah bayar sendiri. Berapa Bang Malik? Nah, 5.000 ya, 5.000. Begitu diganti namanya dengan apa namanya cafe shop. Wah, itu jadi 50.000. Ayam goreng itu berapa kalau di Aceh? Berapa, Bu? 16.000. 15.000. Begitu diganti dengan fried chicken, oh, sudah langsung kan? Padahal kalau kita jujur mengenai rasa dan khasiatnya, itu jauh sekali. Mereka terbiasa minum soft drink kan, yang itu makanan dengan kadar minuman dan kadar gula yang sangat tinggi. Di Singapura itu ketat sekali soal itu.
Karena itu kita biasakan anak-anak kita ini makan sehat dan bergizi, dan karena itu Pak Presiden punya program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian kita biasakan mereka jadi anak-anak yang gemar belajar. Karena mereka ini kan generasi yang maunya itu instan saja. Maunya itu belajar itu tidak sungguh-sungguh, tapi nilainya bagus. Ya, memang itu ada pengalaman menarik ya. Saya pernah ketemu mantan mahasiswa saya itu. Suatu saat saya datang ke UGM menghadiri teman yang ujian terbuka. Nah, tiba-tiba ada seorang puan yang nanya ke saya, "Bapak Pak Mukti ya?" "Iya." "Anda siapa?" "Saya mahasiswa Bapak." "Mahasiswa di mana?" Terus nyebut nama salah satu kampus yang dulu saya ngajar. "Kamu kok masih ingat saya?" "Iya Pak, Bapak itu dosen favorit saya." Wah, saya agak GR kan. Dosen favorit. "Apa kriterianya?" "Bapak jarang masuk tapi nilainya bagus." Nah, ini bikin kriterianya begitu, rusak itu Pak ya. Makanya kalau saya ngajar itu, mahasiswa saya beri tugas apa begitu, nggak ada yang serius baca buku itu nggak ada. Semuanya googling aja, googling apa gitu kan. Tapi itu tidak boleh kita biarkan, harus kita rubah itu dengan membangun semangat belajar mereka. Kemudian kita juga dorong mereka supaya bermasyarakat. Kan banyak anak kita ini mengalami namanya social disengagement. Social disengagement itu masalah serius kalau kita kaitkan dengan pewarisan nilai-nilai dan tradisi utama dari masyarakat bangsa kita itu. Ya namanya nama masih Aceh, tapi keacehannya sudah tidak ada. Ini tidak hanya dialami oleh masyarakat tertentu di Indonesia ini, di banyak negara juga begitu. Dan kemudian yang terakhir ya tidur cepat. Gitu. Nah, tidur cepat itu ya ini sebelum jam 10. Sehingga saya sudah selesai sebelum jam 10. Gitu. Ada bukunya Robin Sharma itu, 5 AM Club judulnya itu. Yang di buku itu dibuat formula tidur jam 10, bangun jam 5. Nah, coba nanti dirasakan bedanya tidur setelah jam 10 dengan sebelum jam 10 terhadap fisik kita. Mohon maaf, saya ini kan sudah di atas 50 usianya. Ada yang memperkirakan satu di atas 60 karena saya ini bermutu. Eh, Bermutu itu bermuka tua, maksudnya begitu. Bermuka tua. Jadi kalau kita tuh begadang itu pemulihan staminanya itu perlu berhari-hari. Dan itu bisa kita lihat penjelasan medisnya saya kira dengan mudah bisa kita temukan. Karena itu kita ingin membangun sebuah budaya untuk anak-anak kita ini supaya mereka secara bertahap itu berubah dan 7 kebiasaan ini merupakan bagian dari co-kurikuler yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penilaian pembelajaran anak-anak kita itu. Nah, mudah-mudahan ini sudah berjalan di Aceh. Kemudian yang kedua itu adalah program namanya Pagi Ceria. Program itu berisi 3 kegiatan, senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa. Ini kita biasakan Pak Sekda supaya sebelum belajar itu mereka senam dulu. Sedang kita siapkan nanti ada senam otak. Jadi setelah di siang hari, setelah istirahat kedua, mungkin break begitu, ada senam otak supaya mereka kembali fresh. Jadi orang belajar itu suasananya gembira. Dan kita ingin memperkuat pendidikan karakter itu dengan memberikan tugas kepada para guru, walaupun bukan guru BK, harus melaksanakan tugas ke-BK-an. 5 tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang sering diabaikan adalah membimbing. Selama ini membimbing itu dibebankan hanya kepada guru BK. Sementara di SD itu tidak ada guru BK. SMP dan SMA itu juga guru BK-nya terbatas. Dan kadang-kadang guru BK itu dimaknai guru mengatasi murid yang bermasalah. Sehingga guru BK itu adalah guru bagian menghukum.
Itu guru yang paling tidak disukai itu di antara anak-anak itu. Sehingga mendengar derap sepatunya saja murid sudah nggak suka. Apalagi melihat wajahnya. Itu. Sudah tidak good looking, sudah tidak pengalaman, menghukum terus itu. Makanya kalau ada guru BK tidak datang itu banyak murid yang senang itu. Hari ini kita aman. Karena itu kita ingin mengembalikan peran guru sesuai dengan undang-undang itu harus membimbing. Dan guru BK itu bukan guru yang bagian menghukum, tapi mendampingi murid untuk bisa punya semangat belajar, mengembangkan mereka, memiliki bakat minat dan seterusnya itu, itulah guru BK itu. Sehingga nanti guru-guru itu punya tugas namanya guru wali. Ini beda dengan wali kelas. Yang nanti tugas guru sebagai guru wali itu kita hitung dikonversi dengan jam mengajar. Sehingga guru tidak harus mengajar 24 jam, boleh 16, tapi nanti pemenuhan sampai 24 itu salah satunya melalui menjadi guru BK itu. Gitu. Kalau muridnya suka mancing, bolehlah gurunya menemani mancing. Gitu kan. Itu penting itu. Karena anak-anak sekarang itu, kenapa cenderung untuk memberontak, mohon maaf. Itu karena mereka tidak punya tempat untuk mengadu dan mengaduh. Mereka lebih sering curhat kepada teman sebaya daripada kepada guru atau orang tuanya. Gitu. Orang tuanya sih kadang-kadang sok modern begitu, memantau media sosial anaknya. Tapi karena anaknya sudah lebih canggih, begitu orang tuanya mau ikut langsung diblok. Mau follow ditolak sama anaknya, di reject. Udahlah, ini bukan pengalaman pribadi ya, pengalaman banyak orang. Karena itu maka ini harus kita perkuat itu. Nah, kemudian yang berikutnya, termasuk dalam penguatan pendidikan karakter adalah bagaimana agar mereka ini juga kita berikan kesempatan untuk aktif lagi di organisasi-organisasi kepanduan. Sehingga pramuka atau kepanduan yang lainnya itu nanti menjadi ekstrakurikuler wajib. Dan tadi saya canda kan di Sabang itu, kalau orang ingin awet muda, ikutlah pramuka. Karena di pramuka itu tidak ada bapak, tidak ada kakek. Yang ada adalah kakak. Jadi, walaupun Pak Sekda dipanggilnya kepada kakak pembina, begitu. Walaupun Pak Kadi juga begitu, walaupun DPRKA juga tetap saja. DPRA juga tetap saja kepada kakak pembina. Jadi semuanya mudah. Makanya lagunya juga di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu paling cocok untuk kita semua itu. Tapi penanaman kepanduan ini penting untuk rasa cinta tanah air, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta alam dan sebagainya. Tapi memang ini baru kita mulai semuanya. Terkait dengan peningkatan kualitas guru, guru kan mulai kita kurangi tugas-tugas administratifnya. Tidak perlu laporan itu diupload, diunggah, yang katanya semalam suntuk nggak selesai dan sebagainya itu. Sekarang cukup bikin laporan, dikirim kepada kepala sekolah yang nanti mengunggah. Dan itu cukup dibuat setahun sekali, bukan setahun 2 kali. Kemudian, guru harus ikut pelatihan guru-guru BK. Pelatihan guru BK itu juga nanti diikuti oleh semua guru. Dan juga guru kita berikan kesempatan ada 1 hari di mana guru tidak harus mengajar. Namanya 1 hari guru belajar. Ya, 1 hari itu dia tetap saja ke kantor administrasi, tapi dia bisa setelah itu digunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga kalau dia pelatihan hari Jumat misalnya, di Jumat Aceh libur atau masuk ya Pak? Masuk kan? Masuk. Maka bisa hari Jumat itu dia ikut pelatihan, ditambah hari Sabtu dan hari Ahad, ya lumayan nggak ganggu jam mengajar. Karena pelatihan itu nanti juga dihitung sebagai pemenuhan 24 jam itu. Gitu. Supaya guru itu meningkat kualitasnya. Jangan jadi guru yang istiqomah dalam tanda petik. Guru istiqomah itu guru yang dari dulu
mengajarnya tidak berubah. Itu saja gitu. Karena tidak pernah ikut pelatihan. Nah, sekarang kita usahakan supaya semua guru aktif mengikuti pelatihan. Selain diberikan hari untuk dia pelatihan, juga memang pelatihan itu dihitung dengan jam mengajar itu. Supaya tidak ada guru yang dari lonceng ke lonceng. Untuk memenuhi 24 jam itu ada guru yang ngejar kemana sekolah yang gurunya itu masih bisa nampung. Memang terpenuhi 24 sih, tapi sebagian laporan guru itu laporan berupa borang-borang itu. Borang itu laporan yang bohong dan ngarang. Siapa yang melakukan itu? Nggak usah bilang-bilang ya, nggak usah bilang-bilang. Saya tahu cara melakukannya, saya tahu. Yang melakukannya siapa nggak usah saya sebut. Karena saking banyaknya. Jadi nggak boleh lagi tuh ada guru yang dari pintu ke pintu itu nggak boleh lagi. Dia fokus di sekolah itu, menyiapkan dengan baik, memenuhi 24-nya itu dengan berbagai macam upaya peningkatan kualitas diri dan tugas-tugas guru itu. Nah, ada beberapa yang baru dalam konteks menghadapi dunia masa depan itu kita perbaiki konteks pembelajarannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Karena masalah tadi yang PISA dan sebagainya rendah itu kan sebagian karena pendekatan pembelajaran kita ini pembelajaran yang surface dan kuantitatif. Orientasinya itu skor, angka-angka. Mungkin juga masih ranking-ranking begitu. Ini mungkin kalau ada yang pengalaman SPMB ini kan ada yang bingung. Anak satu ranking satu, tapi kok nggak diterima. Ya ranking satunya di mana dulu? Ranking satu dari berapa? Ranking satu dari tiga iyalah. Ya kan? Sementara mohon maaf banyak guru yang supaya anaknya diterima itu nilai muridnya itu nilai sodakoh Pak. Jadi harusnya 8 dinilai 10. Caranya sodakoh guru kan begitu. Kalau sodakoh uang kan nggak bisa orang gajinya itu ya. Ya kita semua tahu lah gajinya berapa kan. Kalau di tempat lain itu gajinya itu 6 koma. 6 koma itu bisa 6 juta koma, bisa setelah tanggal 6 langsung koma. Kalau di Aceh mesti tinggi gajinya kan. Aceh itu kan. Sesuai syariat itu nggak boleh gajinya itu rendah. Kalau gajinya rendah tidak sesuai dengan syariat itu menurut saya. Ini tepuk tangannya serius kayaknya Pak Sekda ini. Ada juga DPR kan, ada DPRA itu. Serius itu. Ya. Jadi kita usahakan supaya guru ini memperbaikinya dengan pembelajaran mendalam itu, deep learning itu. Deep learning itu bukan kurikulum tapi pendekatan pembelajaran. Sekarang pelatihannya sudah dimulai. Dan nanti semua guru harus ikut deep learning itu. Target kami ada 3,5 juta guru yang harus ikut deep learning. Sekarang sudah berapa Pak di Aceh, Pak Kepala Balai? Sudah 3.500. Dan itu kan bisa biayanya dari dana BOS kan dari situ. Karena penggunaan dana BOS sekarang sudah kita buat sudah sangat jelas terperinci. Sehingga insya Allah aman dan halalan toyiban lah insya Allah. Gitu. Itu kita usahakan diperbaikinya dari situ. Saya baru saja membaca laporannya McKinsey tahun 2024. Kualitas pembelajaran di banyak negara di dunia itu turun. Tapi salah satu sebabnya karena memang pendekatan pembelajaran yang kurang tepat atau ada problem. Generasi Z dan generasi Alpha ini kan mengalami attention span yang rendah. Attention span itu artinya kemampuan berkonsentrasinya itu rendah. Mereka itu tidak bisa konsentrasi mendengarkan ceramah 30 menit itu tidak bisa. Saya sudah 30 menit loh Pak ceramahnya. Sudah hampir selesai ini. Mereka itu baru kita ajak bicara sebentar itu sudah pindah ke tema yang lain. Kalau kita beri bacaan itu di scroll. Sehingga sekarang ada budaya namanya scroll culture. Budaya scroll. Kalau baca berita itu yang dibaca judulnya saja, isinya tidak dibaca. Dan membaca judul itu sudah mengambil kesimpulan dari judulnya itu. Padahal banyak judul yang judul-judulan. Judulnya apa, di bawahnya isinya apa. Karena itu maka harus kita rubah ini dengan pembelajaran mendalam, deep learning itu. Yang orientasinya adalah orientasi kualitatif.
Kemudian yang kedua adalah coding dan kecerdasan artificial. Itu nanti menjadi mata pelajaran pilihan. Sekarang juga pelatihannya sudah dimulai, semua kurikulumnya juga sudah ada, dan itu nanti menjadi bagian dari kurikulum yang bisa diajarkan di sekolah. Tapi sementara masih pilihan, karena memang belum semua sekolah siap. Ada kan yang memang modelnya pakai internet, ada yang unplug, bahkan ada yang manual. Nah, itu bagian dari membekali anak-anak kita ini dengan kemampuan teknologi digital dan juga kita tanamkan etika menggunakan teknologi digital itu. Sekarang kan era AI kan, era AI yang kadang-kadang AI itu lebih pinter dari kita dalam hal-hal yang sifatnya informatif. Tapi kalau hal yang sifatnya analisis, kita lebih pinter. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu minta AI membuat lagu untuk Pak Sekda atau Pak Kadis, itu cepat dibuatkan. Tapi lagu itu tidak ada rasanya. Nah, karena itu sehebat-hebatnya AI itu tidak bisa mengalahkan manusia. Dan AI itu kan tergantung siapa yang mengisi informasi di dunia maya itu. Nah, repotnya AI itu, kalau yang mengisi itu informasinya itu tidak benar, maka dia menyesatkan orang lain. Awal-awal di HP saya ada Meta, itu kan Meta AI itu kan. Itu kan kita nanya-nanya itu. Nah, suruh buat pidato itu cepat itu. Tak suruh buat pantun juga cepat. Tapi kemudian ketika saya suruh tolong buatkan pidato dalam bahasa Jawa begitu. Dia tidak bisa, mohon maaf saya tidak bisa. Apalagi bahasa Aceh, lebih nggak bisa lagi dia itu. Karena itu mereka memang perlu menguasai itu, tapi tidak boleh bergantung pada teknologi itu. Nah, karena itu maka kita berusaha untuk memperbaiki dari sisi yang sifatnya akademik. Nah, yang terakhir dari sisi yang sifatnya pendukung, insya Allah akan ada revitalisasi untuk 10.440 sekolah seluruh Indonesia tahun ini. Dan insya Allah Aceh juga ada beberapa ya Pak. Nanti Pak Tatang bisa juga menambahkan beberapa hal. Kemudian juga nanti akan ada bantuan smart board untuk smart classroom. Ditargetkan oleh Pak Presiden nanti 300.000. Jadi sekolah-sekolah itu nanti tidak lagi menulis pakai kapur, tapi papan tulisnya sudah interaktif, sehingga mengajarnya menjadi menyenangkan. Saya sudah sempat ke Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah itu untuk SMK itu sudah pakai smart classroom itu. Nah, mudah-mudahan di Aceh bisa segera terwujud itu. Saya kira sudah ada anggarannya ya, Pak. Sudah kan? Kalau belum tolong dianggarkan, Pak. Ya jangan semuanya pusat juga, begitu maksud saya begitu. Ada yang pusat, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota gitu. Supaya lebih cepat pemerataannya itu. Nah, kemudian yang beberapa lagi menyangkut apa kurikulum dan sebagainya, kami ini bersama Pak Tatang. Pak Tatang mau menjelaskan sendiri atau diwakili saya penjelasannya? Mesti langsung saya itu. Saya sudah bisa menangkap gelagatnya bahwa harus saya yang menjelaskan. SMK kita ini ada Pak Dirjen dan Pak Direktur, akan coba terus kita perbaiki. Selama ini kan SMK itu dikritik sebagai penyumbang pengangguran. Walaupun itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga ada benarnya. Karena sejak awal sebenarnya kan SMK itu sudah diorientasikan untuk 3 pencapaian kan. Pertama dia bekerja, kedua itu melanjutkan, ketiga wirausaha. Sering disingkat dengan BMW itu. Nah, penyiapan mereka masuk dunia kerja itu kita lakukan melalui 3 langkah. Yang pertama nanti ada beberapa SMK yang dia itu masa belajarnya 4 tahun. Yang 1 tahun terakhir itu disiapkan untuk mereka masuk dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita sudah ada MOU dengan Menteri Ketenagakerjaan dan juga dengan Menteri P2MI untuk program ini. Kemudian anak-anak SMK itu juga nanti bisa prakteknya di BLK. Tidak harus semuanya di fasilitas yang dimiliki oleh SMK. Yang dengan itu maka dimungkinkan mereka punya sertifikat
pelatihan di BLK itu sekaligus juga ijazah SMK-nya, sehingga dengan cara demikian mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan dan masuk dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi kita juga dorong mereka untuk berwirausaha, mandiri, menjadi entrepreneur. Karena itu ada muatan materi pelajaran di SMK itu adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan di antara beberapa persyaratan kepala sekolah, itu kan nanti materi pelatihannya itu juga entrepreneurship. Sehingga sekarang kepala sekolah saya sudah mendatangani SK tentang kepemimpinan sekolah itu. Kepala sekolah itu tidak harus guru penggerak. Semua guru punya kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, baik penggerak maupun yang tidak penggerak. Karena selama ini ketika hanya ada guru penggerak saja, ada nasional itu lebih dari 50.000 sekolah itu tidak ada kepala sekolahnya. Dan ini masalah karena harus ada tanda tangan kontrak itu, menandatangani ijazah itu kan menurut aturannya tidak boleh PLT itu. Walaupun PLT itu katanya pejabat yang paling rajin karena pelaksana tugas, yang lain tidak melaksanakan tugas. Ini guyonannya begitu. Nah, kita coba perbaiki dari sisi itu. Kepala sekolah itu sekurang-kurangnya golongannya kalau PNS itu 3C. Supaya wibawa lah gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kebijakan lain menyangkut itu adalah nanti pengawas, walaupun permennya belum ada, nanti juga akan kita aktifkan lagi sebagai jabatan fungsional yang tugasnya salah satunya adalah mendampingi sekolah-sekolah untuk peningkatan mutu dan juga untuk pendampingan penguatan pendidikan karakter. Ini semuanya sudah ongoing, sudah jalan. Dan yang terakhir, dalam rangka memacu peningkatan prestasi, itu nanti mulai tahun ini akan ada namanya tes kemampuan akademik. Itu dulu namanya UN, sekarang kita adakan tes kemampuan akademik. Tidak lagi ujian, karena kalau ujian itu ya mendengar bacaannya kata-kata ujian saja itu sudah takut. Kemarin saya dikirimi gambar begitu, karikatur isinya itu apapun jurusannya, ujiannya adalah ekonomi katanya begitu. Benar nggak itu? Nah, tes ini tidak wajib. Yang siap ikut silakan ikut, yang tidak siap ya nggak usah ikut. Tes ini juga tidak menjadi penentu kelulusan karena sesuai dengan undang-undang yang punya kewenangan menentukan kelulusan itu adalah masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah tidak punya kewenangan. Tapi ini menjadi penentu banyak hal nanti. Masuk perguruan tinggi yang tanpa tes itu nanti dilihat salah satunya adalah tes kemampuan akademiknya. Jenjang pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA juga yang dilihat tes kemampuan akademiknya. Dan seterusnya. Tidak ada lulus, tidak lulus, tapi nilainya berapa mempengaruhi banyak hal. Seperti orang tes TOEFL ya kira-kira ya Pak Kadis ya. Misalnya kalau kita tes TOEFL itu kan semuanya dapat nilai kan. Ya ada yang 500, 530 gitu. Ada yang 350. 350 itu bagus apa tidak Bapak Ibu? Ya, untuk kepentingan dalam negeri sudahlah 350, 400 gitu. Tapi kalau mau ke Amerika dapat beasiswa kan minimal harus 550. Bukan berarti dapat 500 tidak ada gunanya tapi tidak untuk dapat beasiswa ke Amerika. Mungkin ya beasiswa di Amerika saja di sini. Di Amerika saja gitu. Misalnya begitu. Tapi tetap ada gunanya, bukan tidak ada gunanya. Tapi ini kita lakukan supaya apa? Anak-anak kita ini lebih serius dalam belajar. Karena dengan sistem sekarang, rajin malas sama saja, itu yang repot. Tidak ada tinggal kelas, tidak ada tidak lulus, semuanya lulus. Akhirnya apa? Udahlah nggak usah belajar sungguh-sungguh. Orang tidak belajar juga naik kelas. Nah, dorongan mereka untuk bisa berprestasi ini salah satunya dengan tes kemampuan akademik. Nah, kira-kira itu sudah saya sampaikan, sekarang sudah 21.55. Kalau mau ada tanya jawab maksimal 5 menit. Supaya saya tidak melanggar aturan. Kira-kira begitu ya Pak Sekda dan Pak Kadis ya. Silahkan kalau ada mau bertanya.
Nah, 5 menit kok banyak sekali. Gimana ini? Gimana Pak? Saya ikut aja. Bapak yang jadi moderator ya. Ya, saya kira nanti yang punya otoritas adalah Pak Kadis dan apapun keputusan beliau saya sami'na wa ata'na. Terima kasih. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.